Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang gue sama Rigen lagi nunggu Habib Husin Nabil. Kita mau bikin konten untuk YouTube-nya Cahaya untuk Indonesia. Jadi gue tuh punya ngisi di channelnya Cahaya untuk Indonesia. Itu channel YouTube baru yang dibikin. Gue hostnya, kadang narasumbernya juga. Kemudian narsumnya kalau gue lagi host beberapa habib, kiai gitu, ngomongin tentang berbagai hal tapi dalam sudut pandang agama. Udah ada gue sama Habib Jindan, kemudian gue sendiri. Terus temanya juga yang menarik-menarik kayak Ringan-ringan ya? ringan-ringan dan yang relate dengan kita, di dekat kita gitu. Kayak seorang insecure. Insecure itu gimana sih menurut Islam? Cara mengatasinya gimana gitu? Itu seru juga ya. Iya. Ternyata Yang ya nggak pedean kan gitu maksudnya Iya, kan. nggak Kalau orang pedean. nggak pedean tuh harus gimana? Wah, Lu kayaknya sebaliknya tapi. apa kalau gua kebanyakan terlalu pede gue ya. Iya. Kalau pekerja kayak begini nih emang harus pede aja dulu gitu. Masalah yang Nah, lain belakangan. Ini sekarang itu biasanya sama public figure juga. Jadi keresahannya dia apa. Nah, sekarang nih gua sama Rigen. Rigen juga nanti ngisi tentang marah-marah. Iya Hukum katanya. marah-marah. Katanya ntar Mas Rigan kita bahas marah-marah ya. Iya. Ya Allah. Saya tuh bener deg-degan, Bib. Iya. Saya deg-degannya takutnya pas saya nanya-nanya nanti nih gitu, gimana tentang marah-marah, terus tiba-tiba dijawab, tidak boleh marah-marah, kamu berdosa misalnya gitu. Terus lu marah-marah? Terus enggak, bukan, takutnya, tapi saya kerjanya marah-marah. Iya nggak boleh, loh nganggur dong saya ntar kalau jangan kayak gitu. Saya takut bener kepikiran dari semalam nih, aduh semoga nih ada pembenarannya ya gitu. Gue taunya nganggur karena Iya, kerjaannya dong. Iya kan masalahnya kan kerjaan saya marah-marah gitu. Dan bukan saya doang lagi yang nganggur, tapi ada juga beberapa langsung kita bahas beberapa dari orang yang saya, jadi ya, harus ya. nganggur gara-gara tidak bisa marah-marah. Nah, makanya. Iya. Tidak usah kita bahas ya. Ngomong-ngomong Gen, lu awalnya di Suci kan ya? Suci Tahun 5. berapa tuh Gen? Suci itu awal tahun 2015. 2015. Tapi lu kan terkenalnya baru-baru ini kan ya? Terkenalnya ya naiknya tuh baru-baru ini. Sebenarnya sih kayak bertahap gitu sih. Pokoknya dari 2015 tuh terus hilang, terus 2017, 2018 itu kan emang juga selain nyelesain kuliah, waktu itu kan emang mau fokus kuliah tuh. Jadi emang nyelesain skripsi karena emang orang tua yang minta tuh. Dia bilang kamu harus nyelesain kuliah, terus ya bilang ya itu amanah Gen, itu dulu yang harus diselesain, kerjaan mau urusan belakangan gitu. Makanya selesain tuh 2 tahun. Terus 2017 baru tuh mulai stand up terus stand up-nya lucu. Tadinya tuh kayak udah mulai metik sih dari situ tuh sebenarnya udah mulai lah alhamdulillah gitu. Tapi nggak terkenal banget. Tapi tidak terkenal. Padahal lu juara 1 kan Gen? Juara 1, iya. Dulu yang diceng-cengin juara 1 Juara tapi yang nggak gagal. pantas ya? Juara yang gagal Udah dibilang juara, gitu. masih gagal. Juara yang gagal. Sampai yang kena tuh juri-jurinya juga pada di ini. Oh iya, maksudnya nggak pantas nih seharusnya juara. Iya, digituin. Ngapain sih si Rigen yang jadi juara gitu, Bib. Dulu awal-awal tuh. Awal-awal. Ya, seperti Terus itu. dan gue sebenarnya nih secara emosional itu deket banget sama Rigen. Iya, alhamdulillah. Kenapa? Karena pernikahan Rigen saya yang suruh doa. Iya. Cuman Iya nggak? waktu Lu itu inget inget Bib, saya waktu Tapi itu. saya di nggak prank. enak. Bukan Cuman di prank. serius, gue di prank sama. Bukan di prank Bib, ya Allah. Jadi dia ngubungin gue. Bib, minta tolong dong. Minta Habib baca doa pernikahan. Iya. Terus gue kesana gak disuruh doa dong. Iya, ternyata itu miskom sama ini MC-nya. Tiba-tiba dia, loh doa terus udah selesai. Ya terima kasih. Loh, saya juga bingung itu. Yang doa orang KUA-nya kan? Orang KUA-nya ternyata. Makanya itu, aduh ini langsung saya nyari Habib, Bib mana nih, mana keluarga rame. Aduh pokoknya udah hektik banget deh tuh. Tapi gue hadir kan. Hadir, Rigen. seneng banget Ya waktu Allah, itu. senang. Alhamdulillah jadi saksi juga. Jadi saksi. Iya. Nah, tapi kan tetap ngedoain sih, cuman nggak pakai mic lah. Tidak nggak pakai mic. Iya. Nah, Gen, jadi 2 tahun tuh sempet kayak biasa aja ya, belum 2 terkenal tahun banget. ya, maksudnya kayak dulu kayak wah apaan aja lah, buat apaan aja. Dan kalau nggak salah personal lu bukan marah-marah kan Gen dulu? Sebenarnya dulu tuh udah diperkenalkan itu marah-marah, cuman dulu tuh belum berdamai. Maksudnya nggak mau, gue tuh nggak mau dikenalnya marah-marah karena gue nggak mau punya senjata gitu dulu. Jadi kalau misalkan komik yang punya senjata tuh kayak misalnya banyak lah komik-komik yang senjata andalannya itu doang gitu. Itu tuh kayak takutnya nanti habis, takutnya nanti orang bosen. Oh gitu. iya, ada Dulu masanya tuh, lah iya, ya. makanya dulu tuh
nggak mau marah-marah, dibilang marah-marah, enggak, gue tuh komik yang ini, gue komik yang begini aja gitu. Dulu tuh begitu, Dulu awalnya. Dan jadi kan gini, kalau juara seharusnya udah dia terkenal, jobnya banyak, rezekinya bagus lah secara umum. Betul. Tapi malah biasa aja. Tapi justru terkenalnya kan setelah berapa lama? Terkenalnya setelah 3 tahun. Kalau terkenal di umumnya tuh 4 tahun lah. 2019 tuh baru kayak diundang TV. Di awalnya kan sama Om Deddy. Sama Om Deddy. Nah dari Om Deddy itu juga awal makanya terbuka mengenai karakter dalam dunia entertain gitu. Dari Om Deddy tuh ngobrol sama Om Deddy kan, dia bilang, Gen, lu kalau misalkan karakter lu marah-marah ya lu marah-marah, itu rezeki lu nggak boleh nolak gitu. Rezeki marah-marah. Iya, maksudnya dengan karakter marah-marah itu rezeki lu. Udah lu jalanin aja dulu. Gua dulu jadi Mickey Mouse, dibilang gitu. Gua jadi Mickey Mouse dengan rambut begini segala macam, mata hitam. Gua tuh sekitar 16 tahun dia bilang. Jadi gitu. Jadi kayak begitu. Dan gua nggak nolak gitu. Terus apa gua sekarang mati? Enggak, gua sekarang malah datang dengan karakter yang baru. Dia gitu. Ketika lu ntar misalnya marah-marah, lu merasa udah mulai bosan, lu bikin karakter baru gitu. Sambil lu bridging, lu kasih tahu skill yang lain gitu. Jadi dari situ baru wah gue berdamai. Terus ketika udah orang suruh marah-marah ya udah ayo sini gue marah-marah gitu. Jadi lo bentar lagi botak nih? Enggak, bukan begitu dong poinnya, bukan jadinya botak. Kan kata lo tadi abis kata Om Deddy tuh, Om Deddy kan abis Mickey Mouse botak. Lo abis marah-marah botak? Ya enggak begitu dong arahnya. Ya siapa? Ya kan gue nanya Gen. Gue gak pernah dimarahin orang loh. Gue Habib biasanya dihormati. Oh iya maaf. Iya. Dicium tangan. Ini dimarahin loh sama Rizky. Iya, maaf Bib ya. Jadi ya emang begitu. Jadi bukan maksudnya jadi botak, tapi ketika itu ada regen yang baru. Bisa ya. Regen yang baru. Tapi gue nangkapnya gini kan. Jadi di Quran tuh kan dibilangnya rezeki itu min haitsu la yahtasib. Dari Allah itu dari tempat yang tidak terduga-duga. Jadi regen seharusnya terkenal setelah suci. Biasanya terkenal, justru gak terkenal. Tapi justru di tempat lain, dari cara lain justru dia terkenal. Jadi emang jalan rezeki orang kadang gitu. Beda. Tapi ada ini gak Gen, lu yang ngerasa ada titiknya gak yang menyebabkan lu nih rezekinya kebuka gitu? Ada kayaknya dulu kenapa tidak terkenal karena saya kualat mungkin. Kualat kenapa? Waktu habis juara tuh kayak star syndrome. Oh iya? Lu sombong gitu? Bukan sombong ke orang, tapi maksudnya kayak bandel gitu. Oh bandel? Bandel lah gitu, ada duit kan baru megang duit. Kuliah bandel. Di Jakarta 5 tahun loh gitu. 5 tahun dengan uang pas-pasan kiriman, begitu juara dapat duit banyak, terus ada kerjaan, udah mulai ada megang duit sendiri. Oh tuh bandel tuh saya tuh. Bandel banget. Kirain jadi star syndrome sombong gitu. Kalau sombong enggak sih, alhamdulillah enggak ke arah sombong, tapi lebih ke arah kayak bandel lah, dunia malam gitu. Terus apa namanya? Setelah bandel lu? Setelah bandel itu baru tuh 2017 akhirnya 2016 tuh kayak disuruh kuliah yang bener, setahun kerjain kuliah gitu. 2017 lulus terus udahlah fokus stand up. Lo kuliah gitu. Apa jurusan apa? IT. Wah IT. Terus? Informatika. Terus habis itu 2017 udahlah fokus ke stand up, udah mulai balik lagi lah ke dunia stand up gitu. Udah mulai nulis, udah mulai ini, terus stand up lucu. Terus di 2019 nikah. Dari abis nikah. Nikah umur berapa Gen? 28. Oh, iya. 28 nikah. Okay. Dari situ baru tuh alhamdulillah dari pernikahan itu rezeki ada tuh. Sampai bahkan pas nikah ini cerita yang menarik nih. Ini emang niatnya kan, jadi saya tuh sama calon istri saya dulu. Gini, Bib, datang kan ke gedung pernikahan. Datang ke gedung pernikahan terus nanya kalau mau nikah di sini berapa ya? Segini ada rinciannya. Oh. Terus kalau misalkan mau tahun depan itu tanggal berapa yang kosong gitu. Kalau misalkan mau tanggal segini bisa nggak? Oh nggak bisa, tanggal segini nggak bisa. Terus kita lihat, nih mas ini udah penuh semua, ada 1 hari doang waktu itu. Itu padahal saya bulan Desember tuh Bib. Buat nikahan di bulan Juli. Akhirnya bilang, nih kalau mau nih bulan Juli nih tanggal segini ada yang kosong, mau nggak? Ya mau sih, kalau mau DP mas, kalau nggak ntar nih ini nih hilang. Gitu. Langsung gua ada duit di ATM tuh, kalau nggak salah 3 juta. 3 juta, yaudah saya DP dulu 3 juta, besok nih kayaknya ada duit saya cair, terus saya DP-in lagi, jadi harus DP 10 juta, 3 juta, duit udah nggak pegang duit sama sekali, 0, zero money, bener. Khas orang Indonesia, iya. Besok nikah sekarang nggak punya duit. Iya, zero money, terus 3 juta,
Terus Rabu ada duit cair. Duit cair langsung transfer. Nih kemarin yang kurang ya, nih saya jadi ya tanggal 28 di lock, udah tuh tes. Di situ udah tuh jalan pernikahan 200 juta dulu. 200 juta? 200 juta harus ngumpulin duit tuh. Terus, ini sebenarnya gue pengen ini sih. Apa? Pengen ngeritik tradisi Nikahan pernikahan itu. di Indonesia Iya. mahal, makanya banyak jomblo di Indonesia. Iya tuh. Padahal harusnya kan nikah ya tinggal Murah-murah aja KUA ya. doang. Iya. Cuman kan apa namanya? Kadang sebenarnya kita tuh nikah tuh muasin tetangga sama saudara ya. Iya. Kalau kitanya mah enggak gitu. Saya mah capek bener waktu Capek, nikahan tuh. fisik capek, duit Fisik habis. capek, duit Lu, habis gitu. Gue 90% ngobrol soal pernikahan sama orang, pasti setelah nikah nggak punya duit. Iya. Bahkan minus utang. Iya, saya alhamdulillah, tapi waktu itu bener tuh. Waktu cuman Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, 7 bulan saya ngumpulin 200 juta itu. 7 bulan. 7 bulan tuh. Tak, alhamdulillah kekumpul. Ya kumpul ya. Kekumpul. Dan abis itu udah ya masih ada lah duit dari amplop gitu. Iya. Itu buat ngelanjutin hidup, dan ternyata masih lancar terus jalan sampai akhirnya hamil, istri hamil. Terus tiba-tiba di pertengahan masa kehamilannya masuk tawaran, mau nggak di endorse rumah sakit Mayapada. Masuk rumah sakit Jadi Mayapada. anak lo endorsan? Bukan anaknya endorsean, di endorse sama rumah sakit. Melahirkannya? Melahirkannya di endorse sama rumah sakit gitu. Anaknya. Di endorse. Alhamdulillah dari situ tas. Alhamdulillah tuh Bib. Baru undangan TV segala macam. Nah itulah. Saya tuh langsung percaya ini rezeki anak nih. Ini tuh emang hak anak saya. Makanya saya sekarang kerja nih Bib. Duit udah nggak dipegang. Duit istri yang megang gitu. Tapi kalau saya butuh saya tinggal minta gitu. Karena ini mungkin rezekinya dia nih gitu. Saya percayalah rezeki anak tuh. Iya. Gitu. Jadi iya, sebenarnya kan dalam Al-Qur'an memang itu ada 8 pintu rezeki kan. Di antaranya itu rezeki memang kalau menikah. Jadi ada rezeki yang Allah siapin untuk orang-orang yang mau menikah. Atau orang-orang yang menikah tuh nanti dibukakan pintu rezekinya lagi. Dan memang masuk akal sih, karena kan awalnya rezekinya 1 orang. Iya. Masuk 1 orang lagi jadi rezekinya 2 orang. Betul. Jadi ya make sense. Dan emang pelajarannya itu sih tentang apa? Rezeki itu kadang nggak tegak lurus gitu. Kayak gue dulu kerjanya jual kebab kan. Jadi jual kebab, makanan Turki itu. Iya. Tapi nggak sukses. Sedangkan jualan buku itu gue nggak serius. Cuman iseng-iseng aja. Justru suksesnya di jualan buku gitu. Jadi itu yang dibilang min haitsu la yahtasib, rezeki dari tempat yang nggak Tidak terduga-duga. Betul Bib. Amin. Oke, nanti buat tema marah-marahnya itu akan ngobrol sama Habib Husin Nabil nanti. Bentar lagi, ini udah maghrib, paling kita sholat maghrib. Setelah itu kita bikin konten sama Habib Husin Nabil. Oke, Gen, nanti ya. Lu siap nggak? Siap dong. Marah-marah. Jangan marah-marah dong sama Habib Husni. Iya, maksudnya tanya tentang Nanyanya marah-marah. tentang marah-marah. Ntar saya siapin lah pertanyaan. Pokoknya saya pengen jangan sampai marah-marah itu tidak boleh. Mengganggu. Oke, terima kasih teman-teman. Sama nanti tonton di YouTube-nya Cahaya untuk Indonesia buat yang tentang marah-marah. Seru pasti seru sih. Amin. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.